Oke gengs, inilah dia Tangkuban Perahu ya. Mantap. Hai, halo gengs, halo semuanya. Selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, selamat datang juga ya buat kalian yang baru ke channel ini ya. Salam kenal gengs. Oke gengs, kita ini sudah ada di daerah Lembang. Ini kita udah di atas ya. Barusan kita melewati Grafika Cikole sebelah kiri. Itu tempat wisata besar juga ya. Dan kita lurus terus nih, kita menuju ke atas lagi ya. Tepatnya kita mau menuju ke Desa Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat nih. Jadi dia udah masuk ke daerah Subang ya, tapi masih di Ciater juga, bingung kan? Nah, kita akan melewati sebelah kiri itu warung kopi gunung ya, yang udah pernah kita lihat juga. Kalian bisa ketikkan juga di Google Maps langsung ya, Tangkuban Perahu, udah pasti sampai deh, karena udah titiknya akurat banget, ini nggak mungkin salah ya gengs. Buat kalian yang dari area kota Bandung ini, kesini sekitar 90 menitan ya, atau jaraknya itu 20 km dari kota Bandung nih gengs. Dan untuk kalian yang kesini di weekend, lebih baik kesini pagi ya, sebelum jam 9 pagi. Karena kalau sudah siang itu bisa macet nih gengs, karena di sini ke depan Subang itu banyak wisata-wisata besar dan baru ya. Nah, kita ambil jalan kiri ini ya, inilah gerbangnya. Selamat datang di Taman Wisata Tangkuban Perahu. Kalau kita ke kanan tadi itu kita langsung lanjut ke Subang ya, atau ke Ciater gengs. Dan kami itu kesini saat weekend ya, tapi kita kesini pagi gengs ya, dari jam 8 pagi. Kita lihat nih sudah mulai rame ya. Dan untuk tiket masuk untuk ke Tangkuban Perahu adalah seperti ini gengs. Untuk tiket masuknya itu di weekday itu 20.000 per orang, untuk weekend atau libur nasional itu 30.000 per orang ya. Lalu tiket pelajar 18.000 per orang, murah nih gengs. Untuk parkiran mobil itu 5.000, untuk bus 10.000 dan motor 3.000 ya. Masih ramah banget di kantongnya gengs. Kita akan naik terus menanjak ya, karena kita akan menuju ke kawah. Nah, ini selama perjalanan sih cukup indah ya, kiri dan kanan kita lihat pepohonan yang rindang dan juga hawanya dingin di sini gengs. Dan sampai nanti kita akan ketemu sebuah kawah, ini kawah kecil ya, di sebelah kanan nanti itu ada kawah. Kalau kalian mau berhenti untuk masuk ke kawahnya, boleh parkir di sini dulu gengs. Nah, ini areanya di sebelah kanan itu ada gerbangnya menuju ke Kawah Domas ya, salah satu kawah dari Gunung Tangkuban Perahu ini gengs. Atau kalau kalian mau lanjut, nah kita lanjut lagi ke atas. Dan sampailah kita ke area parkiran untuk bus-bus besar ya. Jadi buat kalian yang rombongan dan menggunakan bus, hanya bisa sampai di sini maksimal ya gengs. Dan untuk melanjutkan perjalanan ke atas itu menggunakan ontang-anting atau mobil kecil yang disewakan di sini ya. Itu dikenakan biaya per orangnya itu 10.000, dan pembelian tiketnya mobil ontang-anting itu dari tiket di bawah ya. Nah, itu di sebelah kiri kita bisa lihat mobil-mobil silver, itulah mobil ontang-antingnya ya, atau mobil shuttle gitu gengs. Dan di area ini di sebelah kiri juga ada taman bermain atau taman untuk berfoto-foto gitu ya, spot foto gengs. Nah, kita lanjut lagi ke atas ya. Dari area parkiran bus besar ini sampai ke atasnya, ke kawahnya itu, ke area wisatanya, itu kurang lebih 1-2 km gengs, nggak jauh lagi sih. Kurang lebih kalau naik mobil lancar tanpa macet itu mungkin sekitar 10 menitan ya gengs. Nah, seperti ini dia, kita sudah memasuki areanya, dan karena weekend ya, ini cukup padat, jadi parkirannya ngantri nih gengs. Kita juga bisa turun di sini untuk berjalan-jalan di hutan mati seperti ini ya, buat foto-foto juga keren banget tuh gengs, karena pohonnya itu hanya ranting-ranting, keren pas jadinya ya. Nah, kita sudah parkir mobil ya. Sekarang kita langsung menuju ke area yang paling rame nih, tempat untuk berfoto-foto. Di situ ada monumennya. Untuk parkir mobil itu bisa parkir di sepanjang pinggir jalanan ya. Siapa cepat dia dapat nih sistem parkirnya gengs. Dan juga kalau beruntung pas kita lewat ada yang keluar ya, kita langsung masuk. Untuk parkir motornya bisa ada di atas nanti ya. Nah, kita bisa lihat nih, wah ini ramai sekali ya, karena ini lagi weekend. Nah, itu kita bisa naik mulai dari atas itu gengs, yang dari hutan kering tadi ya. Kita bisa turun ke bawah sini, bisa berfoto-foto sepuasnya deh pokoknya deh. Dan di sebelah kanannya itu langsung area kawahnya. Nah, Gunung Tangkuban Perahu ini kita berada di ketinggian 2086 mdpl ya, meter di atas laut ya. Ini suhu siangnya itu 11 sampai dengan 19 derajat Celcius dan malamnya 2 sampai 8 Celcius. Jadi dingin ya ke sini ya. Buat kalian yang belum pernah ke sini, diharapkan membawa jaket ya. Karena kalau nggak tahan dingin nanti bisa flu loh. Dan juga di sini itu agak bau belerang ya. Buat kalian yang hidungnya sensitif, lebih baik kalian membawa masker nih, supaya kalian nggak nanti pusing atau gimana ya. Nah, kalau kita lihat dari atas ini saat weekend benar-benar padat ya, itu parkiran penuh di sepanjang jalannya. Dan Gunung Tangkuban Perahu ini mempunyai 3 kawah ya. Yang paling utama ini yang kita bisa naik mobil ini adalah Kawah Ratunya yang pusat dan yang paling besar, dan ada Kawah Domas yang di bawah tadi, dan juga Kawah Upas ya. Untuk menuju ke Kawah Domas dan Kawah Upas itu harus melalui trekking atau dengan berjalan kaki ya, tidak bisa dengan parkir mobil seperti di sini.
Dan memang untuk menikmati wisata di sini yang terbaik adalah dengan berjalan kaki ya. Kita menelusuri di sepanjang sisi kiri dari kawahnya ini. Kita bisa berfoto-foto dan juga banyak ranting-ranting yang seperti ini indah. Dan kita juga bisa menikmati suasananya, benar-benar sejuk banget di sini ya, gengs. Nah, kalian bisa sedikit trekking ringan nih, agak ada menanjak dikit-dikit dan juga nanti menurun supaya lebih hati-hati aja ya, karena banyak kerikil di jalan ini. Daripada kita harus lewat bawah itu menghadapi macet-macetan mobil parkiran gitu ya. Di atas ini lebih asik suasananya, gengs. Dan jalannya juga sudah disediakan kok sebenarnya, sudah ada tapak-tapak itu di semen semuanya. Dan juga lebih indah pastinya untuk berfoto-foto ya. Wah, ini saat weekend sih ramai sekali loh, gengs. Mantap ya. Karena ini wisata yang boleh dibilang termasuk murah nih. Dan di sini juga ada banyak jalan yang cukup terjal ya, cukup hati-hati juga nih untuk di daerah sini, gengs. Kawah Ratu yang ada di Gunung Tangkuban Perahu ini masih aktif ya, gengs ya, dan juga sempat meletus terakhir itu di tahun 2015, gengs. Jadi sempat erupsi ya, tapi ya, sepertinya sekarang sudah aman nih, gengs, karena tidak ada warning dari BMKG ya. Kalian bisa ngeliat tuh di kawahnya itu semuanya masih aktif ya, bukan gunung mati nih, gengs. Indah tapi sebenarnya serem juga loh. Selain daripada para wisatawan di sini juga banyak para penjual atau penjajah gitu ya, gengs. Mereka menjualkan karya-karya seni mereka itu, buat boneka-boneka, lalu ada karya seni pahatan seperti ini ya, bintang-bintang harimau, kura-kura. Wah, kreatif sekali ya, gengs ya. Ini semua ada hasil karya seni daripada penduduk setempat ya, gengs. Dan kalau kita lihat ini perjalanannya cukup asik ya. Wow, kalian bisa trekking itu dari atas ke bawah, naik turun itu ya di sepanjang bibir daripada kawahnya ini. Asik dan seru banget, gengs. Dan kalau kalian suka dengan video kita kali ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like-nya ya, atau tanda jempolnya itu ya, karena itu membahagiakan buat kami nih, gengs, supaya kami lebih semangat lagi membuat video yang bagus-bagus untuk kalian semua. Oke, kita lanjut lagi journey kita ya. Nah, kita ini akan jalan ke arah ke depan lagi ya, makin dalam nih, gengs. Dan di sini di sepanjang jalan itu di pinggiran itu banyak toko-toko ya, menjual baju-baju, souvenir, ada kaos juga, ada jaket, ada kacamata hitam seperti itu ya. Wah, banyak sekali penjajahan di sini ya. Mau sebanyak apa para pedagang, yang penting adalah bisa menjaga kebersihannya, karena ini adalah alam yang indah, jangan sampai dirusak oleh sampah. Nah, ini juga ada karya seni tanaman bonsai, cukup banyak itu. Kalian bisa beli mulai dari 100 ribuan ya, gengs. Nah, ini sampai ke sebuah altar yang cukup besar nih ya, seperti ada teras itu di atas. Dan kayaknya kece untuk berfoto-foto di atas ini, gengs ya, karena kita bisa langsung melihat 360 derajat pemandangan di sini ya, dari Gunung Tangkuban Perahunya dan juga sekelilingnya nih, gengs. Dan juga di sini dingin ya. Nah, kita bisa lihat itu ada beberapa turis mancanegara juga tuh yang lagi bermain di sini. Wah, mantap nih, gengs. Hari ini cukup padat ya, tapi sebenarnya seru sih, gengs ya, karena memang kalau wisata gitu harus padat dong, kalau sepi kan kasihan juga ya. Karena tempat wisata seperti ini akan menaikkan taraf hidup para UMKM di sekitarnya ya, jadi membantu perekonomian mereka juga nih, bukan hanya sebagai tempat wisata aja ya, gengs. Kita bisa lihat tuh ya, kita maju lagi ke depan dan sebelah kanan ini banyak toko-toko lagi ya, itu menjual makanan, minuman, snack. Dan untuk toilet tidak perlu khawatir ya, karena di sini banyak sekali toilet tersedia, gengs. Kita hanya cukup membayar 2.000 untuk buang air kecil nih, gengs. Mantap ya. Nah, buat kalian yang kesini menggunakan motor, nah ini parkiran motornya ini agak di dalam ya. Ini tidak jauh dari area masjid yang berwarna biru itu, gengs. Turun ke bawah dan disitulah area parkiran motornya yang cukup luas nih, gengs. Dan di sini sudah agak ujung ini ada sebuah masjid besar ya, Masjid Jabal Nur nih. Buat kalian yang butuh sholat 5 waktu nih, jangan sampai telat ya, karena di sini disediakan masjid yang cukup besar nih. Dan di bagian bawah itu parkiran motor. Lalu di sini ada 2 buah monumen ini ya, monumen elang Jawa dan juga harimau yang bagus dan cocok untuk berfoto-foto juga nih, gengs. Dan tepat bersebelahan dengan masjid biru tadi, ini ada pusat informasi ya, dan di atas itu ada seperti ruang terbuka, mungkin bisa disewakan juga untuk acara-acara catering kantor atau mungkin acara tertentu ya, gengs. Dan kita langsung masuk ke area pusat informasi TWA Gunung Tangkuban Perahu nih, gengs. Nah, di sini dijelaskan banyak sekali ya tentang ada batu-batunya, kandungan belerangnya dan yang lain-lain, terbentuknya dari apa, sejak kapan, dan juga ini ada miniatur petanya dari jauh ya. Mantap, gengs. Jadi cukup detail informasinya ini, gengs ya. Jadi boleh dibilang seperti museum Gunung Tangkuban Perahunya ya. Lalu di situ juga ada orang kakaknya atau petugas yang bisa membantu kita kalau kita ingin menanyakan sesuatu hal ya. Cukup informasinya cukup lengkap di sini, gengs. Kita lanjut lagi keluar ya. Nah, di sebelah kanan dari area pusat informasi tadi ini ada seperti tempat jajanan lagi, gengs. Tapi sebetulnya ini ruang terbuka ya.
Ini tempat untuk duduk-duduk, untuk foto-foto. Dan di bawahnya itu baru banyak warung-warung lagi nih gengs ya, tempat makan dan juga berjualan macam-macam juga nih gengs. Sekarang kita naik ke atas dulu nih, tepat di atas gedung dari pusat informasinya. Nah, ini ada area yang cukup buka dan besar ya, cukup luas nih. Kita belum tahu mungkin mau dibikin apa nantinya nih gengs ya. Nah, ini di bagian bawah ini banyak warung-warung lagi ya, tempat untuk makan nih. Ada warung yang sederhana seperti itu, jajan-jajanan, ada makanan berat juga. Lalu ada yang menjual baju-baju lagi ya. Dan di atas ini ada goreng-gorengan nih. Wah, asik juga ya dingin-dingin makan gorengan seperti ini gengs. Kita balik ke atas lagi ya. Nah, di pinggiran ini ada banyak kuda-kuda nih, dan kita bisa naik kuda ya. Kita tanya yuk sekarang berapa. Naik kuda berapaan? Ada 75. 75 muter. Ya, muter ke sana ke ujung, balik lagi sini. Oh, bagi ke sini. Ya. Udah kawal lagi. Ya. Bayar lagi nggak sana? Enggak. Enggak ya. Langsung jalan aja ya. Langsung jalan Jauh aja. jalannya. Oke deh. Makasih ya. Ya, sini. Ternyata lumayan mahal juga ya. Setahu kita terakhir itu 50.000 deh, dan itu juga udah cukup mahal. Sekarang jadi 75.000 gengs. Wow, naiknya lumayan ya. Nah gengs, ini ada seperti gudang ya dengan atap tertutup. Ini adalah area untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang dengan menggunakan mobil charter atau otak-atik tadi ya, yang dari area bus besar tuh. Jadi ini seperti posnya gitu ya. Dari sana turun di sini, nanti dijemput lagi ke sini untuk menuju ke area parkiran bus. Dan sekelilingnya banyak toko-toko lagi ya, menjual souvenir, baju-baju dan lain-lain. Nah, kalau saat weekend seperti ini kan ramai sekali gengs ya, tapi ada satu spot yang cukup bagus dan juga sepi ya. Kita bisa berfoto-foto kece di situ tanpa banyak orang. Nah, ini areanya adalah sisi ke sebelah kanan nih. Kita jalan terus ke situ ya. Kalian besar itu di sebelah kanan itu areanya sepi dan bagus sekali untuk berfoto-foto gengs. Mantap deh pokoknya di sini ya. Dan ini juga merupakan jalan untuk menuju ke kawah berikutnya ya. Jalan trekking untuk menuju ke Kawah Upas. Nah, ini kita lagi mau jalan untuk menuju ke area yang sepi ya buat berfoto-foto gengs. Jadi sisinya di sisi ujung, mungkin agak jauh, tapi puas deh setelah sampai sono. Ini di kiri kanan jalan ini banyak sekali UMKM ya yang menjual-jual souvenir, baju, topi. Wah, ini lengkap sekali nih. Bisa untuk oleh-oleh juga ya, kenang-kenangan. Mantap nih gengs. Boleh juga belanja di sini ya sambil membantu mereka nih. Lalu ada seperti hiasan-hiasan juga ya seperti itu ya untuk di rumah. Ada tempelan untuk di kulkas atau lemari es ya. Wah, banyak pilihannya nih. Dan akhirnya kita sampai juga ya di area yang cukup terbuka di sini. Kalian bisa lihat pemandangannya ya. Wah, ini kece banget, geng. Dari sini. Ini buat background desktopnya ini ya. Lokasi ini sangat kita rekomendasikan banget ya, karena ini di sini selain sepi, indah banget ya. Kita bisa ngelihat seluruh isi kawahnya itu dengan jelas banget, dan juga di sini ada dataran yang cukup luas buat kita berfoto-foto ya, gengs. Ini terlihat jelas banget pemandangannya, kece banget. Dan juga yang penting itu tidak terlalu ramai para wisatawan ke sini ya, karena ini jalannya agak jauh ke ujung, gengs. Lalu untuk pemandangan bukitnya juga kece banget nih dari sini. Sebenarnya kalau kita jalan ke sana lagi lurus itu adalah area untuk menuju ke puncak Upasnya ya, gengs ya. Dan di situ sekelilingnya banyak pohon-pohon yang keren banget. Tapi sayangnya lagi ditutup, entah kenapa ya. Mungkin tidak boleh ke sana dulu sementara nih, gengs. Nah, itu ada gapura warna hijau itu ya. Itu jalan untuk menuju ke puncak. Dan di sini juga ada wilayah sakral keramat air Cikahuripan nih, tapi lagi ditutup juga, gengs. Tidak buka untuk umum sementara nih. Di situ ada papan pengumuman yang kita harus menjaga perilaku kita saat masuk ke area sini. Dan ini ditutupnya untuk sementara, untuk turis tidak boleh nih. Padahal itu keren banget loh untuk jalan menuju ke Kawah Upasnya. Dan di sini juga ada pemandian air keramat Cikahuripan nih, gengs. Tapi tidak ada penjaganya, jadi mungkin masih ditutup juga area ini. Kita nggak berani masuk nih, gengs. Oke gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buat ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua nih. Oke, buat kalian yang berliburan ke Bandung ini wajib banget ya kesini ya, ke Tangkuban Perahu nih. Apalagi yang belum pernah nih, harus deh. Jangan lupa kalian follow Instagram dan juga TikTok kita ya untuk mendapatkan informasi yang lebih baru lagi nih, gengs. Oke, thank you for watching ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, gengs.